Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama di dalam hati kita mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan amat baik pada kita dan sungguh teramat baik. Untuk itu, mari kita akan memuji nama Tuhan yang dengan mengucapkan bahwa Tuhan betapa baiknya berkat yang Kau beri. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau
Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Demikian pujian yang kita pujikan saat ini. Dan saat ini pula Tuhan juga memberikan hukum yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan mengingat hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam bacaan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mengingat pembacaan hukum kasih, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita melupakan hukum Allah ini. Kita lebih mengasihi diri kita sendiri dibandingkan kita mengasihi Allah dan sesama kita. Untuk itu, marilah saat ini kita akan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kedua, "Meski tak layak diriku." Menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan memberikan pada kita berita anugerah. Berita anugerah diambilkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah yang kita terima. Setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita. Petunjuk hidup baru diambilkan dari kitab Roma ayat yang ke-8, pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Mari kita akan sanggupi petunjuk hidup baru ini dengan Kidung Jemaat 34 bait yang pertama sampai yang ketiga. Disalib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu masih Engkau perkenankan untuk kami boleh beribadah di dalam ibadah minggu saat ini. Bapa yang di surga, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kami mohon Tuhan untuk kesembuhan Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Ibu Lagiem, Ibu Tri Husnul Khotimah, Bapak Bintoro Jatimulyo, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini yang sakit dan tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai mereka, Engkau akan berikan kekuatan, Engkau akan berikan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami ini beroleh pemulihan kesehatan yang dari Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam pekan ini berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus, Ibu Mardianti dari kelompok Galilea, Ibu Mujiem dari kelompok Galilea. Pada tanggal 18 Agustus, Ibu Esther Sri Sundari dari kelompok Betania. Tanggal 21 Agustus, Saudara Alvis Brian Arifin dari kelompok Galilea. Tanggal 22 Agustus, Ibu Sumiati dari kelompok Betania. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kebijaksanaan, dengan lebih takut akan Engkau, sehingga Tuhan di dalam kehidupannya akan senantiasa memuliakan nama-Mu, dan damai sejahtera dari Engkau senantiasa mereka rasakan. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kau berikan pekerjaan yang layak untuk mereka sesuai dengan apa yang menjadi keterampilan dan kemampuan mereka. Biarlah melalui pekerjaannya mereka dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja, untuk membeli tanah emeritasi pendeta. Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau berkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai yang tingkat bawah Bapak RT RW. Biarlah kebijaksanaan senantiasa Engkau berikan kepada para pemimpin kami, sehingga mampu membawa bangsa kami keluar daripada masalah-masalah yang dihadapi pada saat ini. Terlebih biarlah Tuhan, bangsa kami mampu menyelesaikan untuk pandemi COVID-19 ini, sehingga Tuhan, kami rakyat Indonesia akan dapat hidup dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bekerja di bidang kesehatan, yang ada di garda terdepan untuk memerangi COVID dan mendampingi saudara-saudara yang saat ini sakit. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Engkau berkati Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudara Ayu Kristina, Saudara Krisna Damayanti. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan yang Engkau pakai mereka untuk mampu melayani masyarakat untuk kemuliaan-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Engkau berkati Tuhan, biarlah Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen ini tetap eksis untuk melayani masyarakat, dan semuanya dapat mereka lakukan untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami yang saat ini masih belajar di rumah. Biarlah Engkau akan berikan semangat kepada mereka. Biarlah Engkau akan berikan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kami, sehingga meskipun dari rumah mereka akan dapat belajar dengan baik.
Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu, kiranya yang seturut dengan kehendak Engkau akan berkati dan Engkau akan memberikannya kepada kami. Yang tidak seturut dengan kehendak-Mu kiranya Engkau ampunkan. Dan doa-doa mungkin yang belum kami haturkan dan kami yakin dan percaya Tuhan, dan itu bermanfaat bagi kami, Engkau sendiri yang akan berkenan untuk mengabulkannya. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, sungguh sangat luar biasa. Namun puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita menghaturkan persembahan. Meskipun tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan, namun kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan ketulusan hati kita. Adapun dasar dari persembahan kita saat ini diambilkan dari kitab Yesaya, pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Adapun persembahan yang akan kita haturkan akan diiringi dengan Kidung Jemaat 336 bait yang pertama sampai yang keempat. Indonesia negaraku. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan haturkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali saat ini karena Engkau masih perkenankan kami untuk kami menghaturkan persembahan kami ke hadirat-Mu. Meskipun kami tahu Tuhan, persembahan kami tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, namun Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kami juga haturkan persembahan-persembahan kami yang lain Tuhan, persembahan janji iman, persembahan istimewa, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga semuanya dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan, sehingga mampu menggunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami bersama-sama hendak mempersiapkan hati kami menerima taburan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka setiap hati kami Tuhan. Siapkan hati kami menjadi ladang yang subur, siap ditaburi firman-Mu
yang akan mampu tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan firman Tuhan saat ini, seperti biasa ada 4 bacaan, namun saat ini kita akan mengambil bacaan dari bacaan Injil. Saat ini kita akan membaca dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini masih dari keluar rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita beribadah. Namun kita berdoa supaya besok bulan September awal kita sudah bisa beribadah untuk bersama-sama bersekutu di gereja dengan banyak catatan. Dan terkhusus untuk yang sudah adiuswa dan anak-anak mungkin belum diperkenankan untuk beribadah di gereja, masih online, tapi hal itu juga tidak mengurangi berkat Tuhan yang kita terima. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengambil sebuah tema, menghayati rencana kasih Allah. Menghayati rencana kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu pasti pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang yang mau bepergian jauh karena tugasnya. Dia sudah booking tiket pesawat. Namun ternyata ketika dia sampai di bandara, dia terlambat. Pesawat yang seharusnya dia naiki sudah terbang. Maka dengan hati yang kecewa, dengan hati yang marah, lelaki ini kemudian mencari tiket untuk penerbangan berikutnya. Karena tugas yang dia emban itu sangat penting sekali. Nah, ketika dia persiapan membeli tiket penerbangan yang berikutnya, dia mendengar kabar bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi tadi mengalami kecelakaan.
Maka kemudian laki-laki ini di dalam hatinya dia bersyukur kepada Tuhan. Karena indah rencana Tuhan. Dia dibebaskan, dilepaskan dari mara bahaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa jatuhnya pesawat bagi Bapak ini mungkin itu sebuah anugerah. Namun bagaimana dengan korban dan keluarganya? Apakah Tuhan tidak sayang kepada mereka? Mengapa mereka mengalami musibah itu? Apakah Tuhan pilih kasih? Atau mungkin karena dosa dan hukuman sehingga terjadi bencana itu? Banyak orang yang mengalami musibah dan penderitaan tidak bisa dilepaskan dari kesalahan dan dosanya. Ini anggapan manusia. Cara berpikir seperti ini tentu membatasi karya kasih Allah. Anggapannya bahwa kasih Allah hanya diberikan kepada mereka yang mengklaim dirinya kudus dan suci. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita saat ini adalah bagaimana kita akan menghayati rencana kasih Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Rencana kasih Allah itu terlalu besar dan luas untuk dipahami manusia. Sehingga manusia tidak bisa membatasi karya Allah. Kita lihat bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan seperti yang dicatat dalam Injil Matius yang kita baca tadi. Mengajarkan tentang bagaimana kasih keselamatan Allah yang menembus batas eksklusivisme. Kita tahu, orang-orang Yahudi menganggap dirinya orang yang paling baik, orang yang merasa paling benar dan dikasih Allah. Sehingga dia menempatkan dirinya dan menyebut dirinya sebagai anak-anak. Sedangkan orang-orang di luar Yahudi dianggap orang kafir yang tidak mendapat berkat Tuhan. Bahkan disebut dengan ungkapan anjing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun anehnya ungkapan anak-anak dan anjing yang dipakai oleh orang Yahudi ini, mengapa juga dipakai oleh Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan? Ketika dia meminta kasih untuk menyembuhkan anak perempuannya. Hal ini kita lihat di dalam bacaan kita. Aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Ternyata pandangan yang sempit juga dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika kita baca ini. Namun kita akan lihat selanjutnya. Nah, kita juga melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus juga melarang murid-murid memberitakan kerajaan surga kepada bangsa-bangsa lain. Seperti yang dicatat dalam Matius 10 ayat 5-6. Hal ini dapat dipahami karena Injil Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi Kristen. Nuansa eksklusif orang Yahudi muncul di situ. Meski demikian, sebenarnya Injil Matius secara tidak langsung ingin membongkar sikap eksklusif bangsa Yahudi tersebut. Peran perempuan Kanaan di sini menjadi pemantiknya. Kita lihat bagaimana perempuan ini bersikukuh untuk memohon kepada Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyebutnya anjing, dia mengiyakan. Artinya menerimanya. Kita lihat. Namun kita mau lihat perbedaan anjing yang biasa diungkapkan oleh orang Yahudi dan oleh Tuhan Yesus. Oleh orang Yahudi, anjing disebut sebagai kwon atau kwos, yang artinya itu adalah anjing liar. Tetapi anjing di dalam ungkapan Tuhan Yesus itu adalah kunarios,
atau kunarion. Artinya anjing kecil, anjing rumahan, anjing peliharaan, atau mungkin anjing-anjing lucu yang biasa dipelihara di rumah-rumah, pudel dan lain sebagainya. Pemahaman baru muncul di sini bahwa bangsa yang dianggap kafir ternyata mendapat kasih dan pemeliharaan Tuhan, seperti anjing rumahan atau peliharaan yang disayangi oleh majikannya. Maka secara tidak langsung Tuhan Yesus juga menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Tanggapan juga kita lihat ketika perempuan Kanaan itu memperlihatkan perjuangannya yang tidak dipengaruhi oleh status atau nasibnya. Dia seorang perempuan yang cerdas. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak baik memberikan roti kepada anjing, perempuan ini menjawab bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan Allah. Inilah yang mendorong dengan jujur dan rendah hati, sekaligus berani memohon keselamatan dari Tuhan Yesus bagi anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang dipandang Tuhan Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Dan karena iman itulah maka anaknya sembuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih keselamatan Allah juga diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa batasan, tanpa status, umat pilihan, kudus, suci, atau yang lain, dan tidak bisa dibatasi dengan cara berpikir manusia. Kalau kita melihat ceritanya Yusuf, bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang begitu berat, ketika kita tahu bagaimana saudaranya iri, kemudian memasukkannya ke dalam sumur yang kosong, menjualnya kepada pedagang Median, kemudian digoda ikut di dalam keluarga Potifar, digoda oleh istri Potifar, dan akhirnya masuk penjara. Semua diterima Yusuf dengan sukacita dan tetap taat setia kepada Tuhan. Kalau secara manusiawi, pasti ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir, ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah membuatnya menderita, pasti dia akan sangat marah. Pasti dia ingin membalas dendam. Tapi ternyata tidak. Yusuf bahkan berkata kepada saudara-saudaranya, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Kita lihat bagaimana Yusuf berpositif thinking terhadap peristiwa yang dia alami. Dia melihat bahwa apa yang dia alami meskipun di dalam penderitaan, ternyata itu adalah rencana Allah untuk penyelamatan. Yusuf memiliki cara pandang yang berbeda di dalam melihat nasib buruk yang dialaminya selama menjadi budak di Mesir. Ia mampu melihat bahwa semua yang telah terjadi adalah rencana dan cara Allah dalam memberikan kebaikan bagi Yusuf dan keluarganya. Maka dari kisah perempuan Kanaan dan dari kisah Yusuf ini, mari kita mau belajar bahwa Allah punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Dikala kita mengalami penderitaan, mari kita akan melihat dari sudut pandang yang positif. Kita akan mampu berdamai dengan diri sendiri dalam keadaan yang menimpa kita. Menerima keadaan yang buruk sekalipun tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun pihak luar. Dan ini adalah kunci untuk kita bisa melalui pengalaman buruk itu. Di sisi lain,
Kita tetap harus menjalani kehidupan dengan melakukan hal-hal yang baik. Sama seperti Yusuf yang setia kepada jalan kebenaran Tuhan dan tetap bersifat baik kepada siapapun, termasuk orang yang pernah menyakitinya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan kasih Allah kepada sesama. Jangan sampai kita membatasi karya kasih Allah yang sejatinya dianugerahkan kepada semua ciptaannya. Meskipun kita sadar bahwa ada juga orang-orang yang menolak anugerah keselamatan dari Allah, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena dengan sikap demikian, mereka akan mengecap kasih Allah. Seperti yang dikatakan Paulus, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Roma 11 ayat 31. Mari saat ini kita mau senantiasa melakukan kehendak Allah, menghayati rencana kasih Allah dalam kehidupan kita dengan senantiasa melakukan kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan masuk saat teduh dan nanti akan diakhiri dengan doa, pujian doa Bapa kami. Kita akan masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Kau ingatkan kepada kami bahwa kami manusia tidak akan mampu membatasi kasih dan karya-Mu yang Engkau anugerahkan pada seluruh alam ciptaan. Untuk itu Tuhan berkati kami, supaya kami senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga mereka yang tidak mengenal Engkau pun akan memperoleh anugerah-Mu dari setiap apa yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami mampu menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 416 bait yang pertama dan yang kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Ujung jalan
Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama orang percaya dalam segala abad dan segala zaman, kita akan memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 406, ya Tuhan bimbing aku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada pada kita senantiasa. Salam sehat untuk kita semua. Salam untuk keluarga. Tuhan memberkati. Amin.